Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmadita Pasilia dengan NIM 9414230042. Nah, di video kali ini seperti video-video sebelumnya, saya mendapat tugas dari Bapak Bobi Rantopayu SSI MF. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi semester 3 kelas D. Di video kali ini tugasnya yaitu pembentukan model estimasi regresi, kemudian menguji model regresi secara overall, kemudian ada uji parsial variabel, kemudian yang terakhir itu koefisien determinasi. Baik, langsung saja kita pada video penjelasannya. Pertama kita masuk pada Excel, kita gunakan data-data yang sudah kita gunakan sebelumnya. Kita blok, kemudian kita salin. Sini kita salin, kemudian kita Ctrl C, lalu kita pindah ke SPSS, kita salin, kemudian kita ganti nama-namanya. Itu kita ganti POV, kemudian yang kedua TPT, kemudian RLS, kemudian PE, lalu PPK. Di sini labelnya kita tulis tingkat kemiskinan. Kemudian kedua itu tingkat pengangguran terbuka. Lalu rata-rata lama sekolah. Kemudian pertumbuhan ekonomi, lalu pendapatan per kapita. Selanjutnya kita pergi ke menu analyze, lalu ke regresi, lalu kita pilih linear. Nah, habis itu tingkat kemiskinan kita pindahkan ke dependen, lalu sisanya ini kita pindahkan pada kolom independen. Kemudian kita okekan. Ini hasilnya yang kita dapatkan setelah menguji regresi. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya ini, setelah kita uji regresi, kemudian kita akan melihat pembentukan model estimasi. Seperti ini, kita dapatkan POV sama dengan 0,53 tambah 0,11 TPT kurang 4,41 RLS tambah 0,01 PE tambah 0,05 PPK tambah error. Nah, jadi apabila variabel TPT, RLS, PE diabaikan, maka nilai POV sebesar 0,53. Kemudian terdapat pengaruh positif TPT terhadap POV apabila TPT naik sebesar 1 satuan, maka nilai POV naik sebesar 0,11. Kemudian terdapat pengaruh negatif RLS terhadap POV. Jika RLS naik sebesar 1 satuan, maka nilai POV akan menurun sebesar 4,41. Kemudian terdapat pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap POV. Apabila pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 satuan, maka nilai POV akan naik sebesar 0,01. Kemudian terdapat pengaruh positif PPK terhadap POV. Jika PPK naik sebesar 1 satuan, maka POV naik sebesar 0,05. Itulah hasil yang kita peroleh dari pembentukan model estimasi.
Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji model regresi secara overall. Di sini kita menggunakan yang pertama H0 sama dengan beta 0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan 0. Model tidak signifikan. Kemudian H1 nominal 1 beta 1 tidak sama dengan 0, model signifikan. Kita menggunakan alpha sebesar 5%, kemudian start uji F, kemudian kriteria uji tolak H0 jika nilai probability F kecil alpha. Simpulannya kita lihat pada tabel sini ulang. Nah, kita lihat pada tabel ANOVA-nya. Di sini sigmanya itu 0,00, sedangkan F-nya itu kita abaikan. Lalu kita lihat, jadi sigmanya itu 0,00, sedangkan nilai alfanya itu 0,05%. Jadi lebih kecil dari alfa. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima atau model signifikan. Dan kita masuk pada uji parsial variabel yang kita mulai dengan tingkat pengangguran terbuka. Di sini kita menggunakan H0 sama dengan beta 1 kecil dari 0, tidak ada pengaruh positif terhadap variabel X terhadap variabel Y. H1 beta 1 lebih dari 0, ada pengaruh positif variabel X terhadap Y. Nah, di sini kita mengambil alfanya sebesar 5%. Start ujinya uji T dan probability T. Dan kriteria ujinya itu signifikan kalau kecil alfa dan tandanya harus positif. Nah, kesimpulan, kita lihat kembali pada hasil yang tadi kita lihat di sini sigmanya itu 0,09 dan T-nya bernilai positif. Jadi dapat disimpulkan sigma itu sesuai dan tandanya positif juga sesuai. Jadi kesimpulannya H0 ditolak dan H1 diterima, berarti ada pengaruh positif variabel TPT terhadap POV. Yang kedua yaitu rata-rata lama sekolah, dihipotesiskan negatif. Jadi kita mengambil uji yang H0 sama dengan beta 1 lebih besar dari 0, tidak ada pengaruh negatif variabel X terhadap Y. Yang H1-nya sama dengan beta 1 kecil 0, ada pengaruh negatif variabel X terhadap Y. Alfanya kita ambil sebesar 5%, kemudian start ujinya uji T, probability T, kriteria uji kalau signifikasinya kecil alfa dan tanda harus negatif. Kesimpulannya kita lihat sini, kemudian kita lihat rata-rata lama sekolah. Di sini signifikasinya itu 0,00, sedangkan pada kolom T-nya bernilai negatif. Jadi kesimpulannya yang sigmanya itu tidak memenuhi syarat, sedangkan tanda negatif itu memenuhi syarat. Jadi kesimpulannya H0 ditolak dan H1 diterima, berarti ada pengaruh negatif variabel RLS terhadap variabel POV atau tingkat kemiskinan. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi dihipotesiskan positif. Kita mengambil uji H0 sama dengan beta 1 kecil dari 0 dan H1 beta 1 besar 0. Yang kedua, alfanya kita ambil sebesar 5%. Start uji T, kemudian kriteria uji signifikasi kalau kecil alfa, lalu tanda harus positif. Kesimpulan, nah kita lihat lagi pada SPSS. Di sini 0,17 dan kolom T-nya bernilai positif. Jadi kesimpulannya dua-duanya itu memenuhi syarat. Jadi kesimpulannya H0 ditolak dan H1 diterima, berarti ada pengaruh positif variabel BE terhadap variabel POV atau tingkat kemiskinan. Dan yang terakhir itu pendapatan per kapita dihipotesiskan positif. Kita mengambil ujinya seperti yang di atas tadi, beta 1 sama dengan beta 1 kecil 0, H1 itu beta 1 besar 0.
sama seperti di atas, alfanya sebesar 5%, start uji, uji T, probability T, kriteria ujinya itu signifikasi kalau kecil alfa tanda harus positif. Kesimpulan kita lihat lagi. Nah, di sini signifikasinya itu 0,34, sedangkan T-nya bernilai positif. Jadi dua-duanya memenuhi syarat. Kesimpulannya H0 ditolak dan H1 diterima. Berarti ada pengaruh positif variabel TPK terhadap variabel POV atau tingkat kemiskinan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kita masuk pada koefisien determinasi R4. Kenapa R4? Karena variabel yang kita uji itu ada 4, yaitu ada tingkat pengangguran terbuka, ada rata-rata lama sekolah, kemudian pertumbuhan ekonomi, serta pendapatan per kapita. Nah, di sini R4 sama dengan 0,963 atau sama dengan 96,3% perubahan. Itu kita lihat kita balik lagi pada SPSS, kemudian kita lihat tabel model Sumeli, yaitu pada bagian R square. Di sini saya mendapat 963. Nah, kemudian kita lihat lagi, jadi variabel tingkat kemiskinan itu dipengaruhi oleh tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, pertumbuhan ekonomi, kemudian pendapatan per kapita. Sedangkan 37%-nya lagi disebabkan oleh pengaruh variabel lain. Dari mana 37% itu? 37% itu kita dapat dari R square ini 963. Kemudian kita kurangi 1000. Nah, 1000 kurang 963 itu hasilnya 37%. Nah, jadi itu 37% itu disebabkan oleh pengaruh variabel lain. Baiklah, itulah hasil yang telah saya dapat dari tugas kali ini. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Lebih dan kurangnya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.